Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Mu'tasim adalah seorang yang dikenal memiliki tubuh yang kuat, badannya kekar, dan ia memiliki sikap militer dengan kedisiplinan yang tinggi. Karakter tersebut menjadi alasan Al-Ma'mun memberikan tampuk kepemimpinan kepada Al-Mu'tasim agar bisa menghadapi pemimpin kerajaan Bizantium yang sangat kuat. Selain dikenal dengan kekuatannya, ia juga dikenal sebagai khalifah yang sangat memperhatikan kaum muslimah. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin untuk segera bertindak cepat saat mengetahui ada perbuatan semena-mena terhadap wanita. Kisah tersebut sangat dikenal dalam kisah tentang penaklukan kota Amuriyah. Dan bagaimana kelanjutannya, tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Seorang laki-laki menghadap Khalifah Al-Mu'tasim. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ketika aku berada di Amuriyah, ada seorang perempuan hamba sahaya yang baik. Ia dilecehkan seorang Romawi. Dia adalah keturunan Bani Hashim yang saat kejadian sedang berbelanja di pasar. Bagian bawah pakaiannya dikaitkan ke paku sehingga terlihat sebagian auratnya ketika ia berdiri. Wanita itu pun berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mu'tasim. 'Tolonglah aku, wahai Khalifah Al-Mu'tasim.' Orang Romawi itu berkata, 'Khalifah Al-Mu'tasim tidak akan melakukannya. Ia tidak akan mungkin datang menolongmu.' Atas pelecehan itu Khalifah Al-Mu'tasim berkata, 'Di kawasan mana di Amuriyah?' Laki-laki itu menunjukkan lokasinya. Khalifah Al-Mu'tasim mengerahkan pasukannya menuju Amuriyah seraya berkata, 'Aku datang memenuhi panggilanmu, wahai perempuan hamba sahaya.' Di sini Khalifah Al-Mu'tasim yang berpegang teguh kepada Allah datang menyambut panggilanmu. Pasukan yang disiapkan berjumlah 10.000 tentara berkuda. Pasukan ini mengepung Amuriyah yang beberapa lama mereka mengalami kesulitan. Pada suatu malam, Khalifah Al-Mu'tasim keluar bersama beberapa pengawalnya menyadap berita yang beredar di tengah-tengah pasukan tentara. Ia ingin mendengar apa yang dikatakan masyarakat. Ia melewati kemah seorang tukang besi yang sedang memukul tapal kuda. Di depannya ada seorang hamba sahaya yang jahil. Hamba sahaya itu berkata sambil memukulkan martilnya, 'Ini untuk kepala Al-Mu'tasim.' Tuannya berkata, 'Jangan katakan itu. Ada apa antara engkau dengan Al-Mu'tasim?' Ia menjawab, 'Ia tidak bisa mengatur di sini. Ia sebenarnya bisa melakukan terhadap kota ini dengan kekuatan yang ada padanya. Akan tetapi ia tidak mampu membebaskan kota ini. Jika ia memberikan kuasa kepadaku sebelum ia tidur esok malam, maka kota ini telah menjadi miliknya.' Khalifah Al-Mu'tasim merasa heran terhadap apa yang telah dia dengar. Ia perintahkan beberapa pengawalnya untuk membawa laki-laki itu. Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim pergi ke kemahnya. Pada pagi harinya, mereka membawa laki-laki itu. Khalifah bertanya kepadanya, 'Apa yang membuatmu mengatakan itu?' Laki-laki itu menjawab, 'Berita yang sampai kepadamu itu benar. Jika engkau menugaskanku untuk berperang, aku berharap agar Allah memberikan kemenangan untukmu.' Khalifah Al-Mu'tasim berkata, 'Aku mengangkatmu.' Kemudian laki-laki itu diperintah memimpin perang. Allah memberikan kemenangan dan Khalifah Al-Mu'tasim memasuki kota itu. Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim memanggil laki-laki menyampaikan berita tentang perempuan hamba sahaya tadi. Khalifah Al-Mu'tasim berkata, 'Bawalah aku ke tempat yang telah engkau lihat.' Laki-laki itu membawa Khalifah ke tempat tersebut, kemudian mengeluarkan perempuan hamba sahaya itu dari tempat tersebut. Khalifah Al-Mu'tasim berkata kepadanya, 'Wahai hamba sahaya, apakah Khalifah Al-Mu'tasim telah menyambut seruanmu?' Kemudian budak wanita ini pun dimerdekakan oleh sang khalifah, serta orang Romawi melecehkannya dijadikan budak wanita tersebut. Di mana Al-Mu'tasim di zaman ini, ketika banyak muslimah dilarang berjilbab saat sekolah dan saat bekerja? Di manakah pemimpin di negara-negara Islam ketika ribuan wanita-wanita Islam dilecehkan oleh Zionis Palestina? Di mana pemimpin kaum muslimin ketika seorang Islamofobia merenggut nyawa Marwa Al-Sarbini 33 tahun yang jatuh bersimbah darah dan tewas seketika setelah 18 kali tikaman pisau sepanjang 18 cm bersarang di tubuhnya? Benar apa dikatakan oleh Rasulullah SAW, hampir tiba masanya kalian diperburukan seperti sekumpulan pembangsa yang memperburukan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikit dan jumlah kita ketika itu? Beliau bersabda, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih di lautan. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah al-wahan itu?' Nabi SAW bersabda,
cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu banyak umat Islam saat ini, tapi untuk melindungi seorang muslimah pun kita tidak mampu. Pihak kaum kufar pada hakikatnya tidak akan pernah sanggup melakukan apapun terhadap izul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Andaikan umat ini benar-benar beriman dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala berupa ihdal husnayain, meraih salah satu dari dua kebaikan, yakni iskariman au mut syahidan, hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau menggapai mati syahid. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.